Halo semuanya, kalau Anda bisa sampai di sini ada dua kemungkinan nih. Satu, Anda emang orang terpilih. Atau yang kedua, Anda cuma salah klik tombol apply pas lihat lowongan kerja PPIC. Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas panduan survival di dunia PPIC yang, jujur aja, krusial banget tapi juga penuh kekacauan. Yuk, kita mulai. Oke, coba deh lihat gambar ini. Kalau Anda ngerasa relate banget sama karakter utama di gambar ini, selamat, Anda itu bukan lagi depresi. Anda itu cuma lagi ngejalanin hari biasa sebagai seorang PPIC. Dikelilingin sama deadline, telepon yang nggak berhenti bunyi, sama teriakan, barangnya mana? Inilah realita kita, kawan. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Yang dijelasin dengan sangat puitis ya. PPIC itu jembatan. Jembatan antara siapa? Ya jelas, antara tim marketing yang maunya barang dikirim kemarin-kemarin, sama tim produksi yang baru mau nyalain mesinnya mungkin besok. Dan ya gitu deh, fungsi utama jembatan kan buat diinjek-injek dari dua sisi. Tragis, tapi akurat banget kan? Oke, mari kita mulai penyelaman kita. Selamat datang di bagian 1, selamat datang di kegilaan. Di sini kita bakal kupas tuntas siapa sih sebenarnya sosok PPIC itu di tengah hiruk-pikuk medan perang pabrik. Ini nih, sebuah anomali karir yang unik banget. Di satu sisi, Anda itu dibilang otak perusahaan. Kenapa? Soalnya Anda yang rencanain semuanya dari A sampai Z. Tapi di sisi lain, Anda juga diperlakukan kayak samsak tinju dari segala penjuru. Produksi nyalahin Anda, marketing nyalahin Anda, wah jangan-jangan satpam juga ikutan nyalahin Anda. Siap? Nah, setelah kita pasrah nih nerima takdir, sekarang saatnya kita mempersenjatai diri. Di bagian 2 ini, kita akan bedah 3 kitab suci wajib seorang PPIC. Kalau salah satu dari kitab ini aja goyah, wah, bisa tamat riwayat pabrik Anda. Mari kita sambut. BOM, MPS, dan MRP. Yang pertama dan paling dasar, BOM atau Bill of Material. Ini bukan bom yang bisa meledak ya, meskipun kalau salah bikin, efeknya bisa meledakkan amarah bos Anda. Sederhananya gini, bom itu adalah resep masakan, daftar lengkap semua bahan yang dibutuhin buat bikin satu unit produk. Dan tolong digarisbawahi, kuncinya ada di kata satu. Biar gampang, kita pakai analogi nasi goreng yang brilian ini. Bayangin Anda mau bikin nasi goreng. Bomnya ya resep ini. Nasi, telur, bawang, dan teman-temannya. Kenapa ini krusial banget? Gini deh, kalau di resep alias di bom, tertulis telurnya cuma butuh 1 butir, tapi tim produksi pakainya 2. Apa yang terjadi? Di akhir bulan, stok telur Anda bakal minus. Anda bakal garuk-garuk kepala, ini telurnya kemana ya? Dimakan jin gudang apa gimana? Padahal itu semua gara-gara resep Anda nggak akurat dari awal. Lanjut, kita punya MPS atau Master Production Schedule. Kalau tadi BOM itu resepnya, nah MPS ini adalah menu harian di kafe Anda. Isinya rencana tentang apa yang mau diproduksi, berapa banyak jumlahnya, dan kapan harus sudah jadi. MPS ini bukan sekedar coret-coretan iseng loh. Ini adalah hasil meditasi panjang antara ramalan tim marketing yang super optimis dan kenyataan pahit soal kapasitas mesin di pabrik. Dan yang terakhir, sang bintang utama, MRP, Material Requirement Planning. Inilah otaknya. Cara kerjanya itu sebenarnya meledakkan jadwal dari MPS tadi, pakai resep dari BOM. Logikanya sederhana banget, coba kita lihat alurnya. Pertama, dia hitung kebutuhan kotor, alias total semua bahan yang dibutuhin. Kedua, dia cek stok di gudang, lihat ada sisa berapa. Ketiga, dia hitung kebutuhan bersih, jadi berapa yang benar-benar kurang dan harus dibeli. Nah, dari situ, baru deh kita bisa nentuin kapan waktu yang pas buat pesan barangnya. Kalau ini udah Anda kuasai, Anda adalah penguasa pabrik. Oke, senjata udah di tangan, sekarang kita masuk ke bagian 3, bertahan di medan perang. Di sini kita bakal belajar gimana cara menggunakan senjata-senjata tadi untuk pertempuran sehari-hari, yaitu soal manajemen inventaris dan kapasitas produksi. Slide ini dengan sempurna menggambarkan dilema utama seorang PPIC. Serba salah. Stok sedikit, produksi macet, marketing ngamuk. Stok kebanyakan, tim finance yang ngamuk, gudang penuh sesak. Apapun pilihan Anda, ujung-ujungnya bos tetap marah. Inilah seni berjalan di atas seutas tali tipis yang harus kita kuasai. Terus gimana caranya biar nggak jatuh dari tali itu? Pertama, kita butuh yang namanya safety stock. Anggap aja ini bantal empuk buat jaga-jaga kalau tiba-tiba ada permintaan mendadak atau supplier telat kirim. Kedua, ada ROP atau reorder point. Ini tuh kayak alarm belanja otomatis. Begitu stok barang nyentuh angka ROP ini, itu sinyal buat teriak ke bagian purchasing, "Woi, beli barang lagi sekarang!" Tapi kan nggak mungkin ya kita ngawasin ribuan jenis barang dengan energi yang sama.
Nah, disinilah analisis ABC berperan. Prinsipnya sederhana kok. Kategori A itu barang-barang VIP. Jumlahnya mungkin cuma dikit, tapi nilainya paling mahal. Ini yang harus Anda pelototin setiap hari. Sebaliknya, kategori C itu barang remeh-tameh, kayak mur dan baut. Jumlahnya banyak banget, tapi nilainya kecil. Ini bisa Anda stok buat 6 bulan ke depan dan nggak perlu dipusingin tiap hari. Intinya, fokuskan energi Anda pada kategori A. Dan satu lagi pelajaran penting di medan perang, selalu waspadai yang namanya bottleneck. Ini adalah proses atau mesin yang paling lambat dalam satu alur produksi. Mau mesin-mesin lain secepat kilat juga, nggak ada gunanya, karena output total pabrik Anda akan selalu ditentukan oleh si paling lambat ini. Jadi, jangan pernah bikin jadwal produksi melebihi kapasitas si leher botol ini. Oke, kita udah belajar cara perangnya. Sekarang saatnya kita hadapi para dewa yang akan menilai performa kita dan ya, menentukan nasib bonus tahunan kita. Selamat datang di bagian penghakiman, KPI. Pertanyaan bagus. KPI atau Key Performance Indicators itu intinya adalah cara manajemen buat nanya, selama sebulan ini kamu tuh kerja beneran atau cuma geser-geser sel di Excel? Yuk kita kenalan sama dua dewa utama yang harus kita buat senang. Dewa pertama, yang paling dicintai sama Departemen Finance adalah ITO atau Inventory Turnover. Ini indikator seberapa cepat sih barang di gudang Anda laku terjual. Semakin tinggi angkanya, artinya uang perusahaan berputar cepat, nggak cuma tidur di gudang jadi barang karatan. Kalau itu rendah, siap-siap aja gudang Anda dianggap panti jompo buat barang-barang gak laku. Dewa kedua yang bisa membungkam semua keluhan dari tim marketing adalah OTIF, On Time in Full. Ini rapor kejujuran Anda. Isinya mengukur seberapa sering Anda kirim barang dengan 2 syarat mutlak, tepat waktu dan jumlahnya pas. Kurang 1 biji atau telat 1 menit aja, KPI ini langsung anjlok. Ini soal harga diri pabrik. Anda sudah melewati perjalanan yang berat, mulai dari memahami kekacauan, mempersenjatai diri, sampai menghadapi para dewa KPI. Sekarang bagian terakhir dan yang paling penting, gimana caranya pulang kantor dengan kewarasan yang masih utuh. Nah, ini dia rangkuman atau checklist anti gila kita. Pertama, audit BOM secara rutin. Resep yang salah adalah awal dari semua bencana. Kedua, jangan pernah percaya 100% sama janji supplier. Selalu siapkan waktu cadangan. Ketiga, jadwalkan produksi berdasarkan kapasitas nyata mesin, bukan berdasarkan keinginan. Keempat, jangan coba-coba melawan bottleneck, tapi jadwalkan sesuai kemampuannya. Dan yang paling penting, kelima, jadikan data sebagai perisai Anda. Dan mari kita tutup dengan kutipan yang sangat memorable ini. Seorang PPIC tanpa data itu ibarat prajurit yang maju perang tapi bawa kerupuk. Sekali disentil, hancur. Jadi, saat Anda disalahkan, jangan balas pakai emosi. Balaslah dengan tabel, grafik, dan angka. Nggak ada yang bisa mendebat data yang valid. Selamat bertugas, semoga ITO Anda tinggi, OTIF Anda 100%, dan yang paling penting, semoga Anda nggak gila.